Selamat siang, saya Yuni Novianti, mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Ilmu Komunikasi. Kehadiran demokrasi di Indonesia seharusnya menjadi sistem pemerintahan yang menganut prinsip kebebasan, keadilan, dan partisipasi rakyat. Namun, ketika pemilihan umum 2024 Februari lalu, menghadapi tantangan serius akibat berbagai penyimpangan yang semakin mencuat. Berbagai isu dan kejadian terbaru menunjukkan adanya gangguan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Pemilu 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kesadaran demokrasi masih hidup dan diterapkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat terus berperan aktif dan kritis dalam menjaga dan memperkuat demokrasi demi masa depan yang lebih baik. Pemilihan umum 2024 yang seharusnya menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat kembali pondasi demokrasinya yang cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir ini, komitmen ini dihadapkan pada tantangan terkait perilaku politik yang justru menggerus cita-cita demokrasi tersebut. Sebelum pemilu 2024 diadakan Februari lalu, terjadi kontroversi terkait perubahan kebijakan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Kebijakan tersebut mengubah batas usia dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Publik menilai perubahan ini sebagai upaya untuk memungkinkan salah satu anak dari petinggi negara saat ini bisa mencalonkan diri pada pemilu 2024, yang menimbulkan polemik dan perdebatan luas menjelang Pilpres. Penurunan kualitas demokrasi Indonesia juga tercermin dari berbagai lembaga yang mengukur indeks demokrasi di sejumlah negara. Menurut Freedom House, sejak 2014, Indonesia berada dalam kategori negara yang demokrasinya bebas sebagian, turun dari kategori bebas dengan skor 2,5. Sementara itu, Demokrasi Index yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia dalam kategori demokrasi cacat sepanjang 13 tahun pengukuran terakhir. Secara domestik, Indeks Demokrasi Indonesia yang diukur oleh Badan Pusat Statistik dan Bappenas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia umumnya berada dalam kategori sedang. Namun, dengan model pengukuran terbaru sejak 2022, demokrasi Indonesia dikategorikan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan berat dalam memperkuat demokrasinya. Pada pemilu 2024, seharusnya komitmen untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi prioritas utama guna memastikan keberlanjutan demokrasi yang sehat dan adil di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga Indonesia yang merupakan negara yang berdemokrasi dengan pedoman Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, apa yang harus kita lakukan agar demokrasi di negeri yang kita cintai ini tidak semakin menurun? Tentunya, kesadaran demokrasi harus selalu kita terapkan baik di lingkungan masyarakat, keluarga, ataupun lingkungan kerja, baik pun di sekolah. Di lingkungan masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari penyelesaian masalah melalui musyawarah hingga kebebasan mengemukakan pendapat. Sehingga, hal ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di lingkungan keluarga, menerapkan prinsip adil terhadap seluruh keluarga, mendukung kebebasan berekspresi, mendukung dan menghormati pendapat, terbuka akan pendapat, musyawarah, dan memprioritaskan kepentingan bersama dapat membentuk hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Dalam konteks kerjasama, penerapan prinsip demokrasi di lingkungan kerja juga memiliki dampak yang positif. Misalnya dengan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif dan memotivasi karyawan untuk berpartisipasi aktif. Penggunaan musyawarah dan penghormatan terhadap pendapat setiap anggota tim juga dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Pentingnya menerapkan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan lingkungan kerja tidak bisa diabaikan. Prinsip-prinsip demokrasi membantu menciptakan lingkungan yang adil, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan semua pihak. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun masyarakat dan organisasi yang lebih inklusif dan berdaya. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap angka kenaikan demokrasi di Indonesia. Menerapkan prinsip demokrasi dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan kerja adalah kunci untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan partisipasi aktif. Dengan menghargai kebebasan pendapat, melibatkan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan mendahulukan kepentingan bersama, kita dapat membangun hubungan yang kuat dan budaya yang inklusif di semua aspek kehidupan. Secara keseluruhan, memperkuat demokrasi dalam kehidupan dan kenegaraan adalah upaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya.
Nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, partisipasi aktif, dan pembatasan kekuasaan pemerintah menjadi pondasi yang memastikan keberlangsungan sistem demokrasi yang berkelanjutan.